Bab 1, Geopolitik, level sebuah hubungan. Apakah Anda tahu, ada 3 buah degree atau level pertemanan. Ini berlaku untuk hubungan pribadi, korporasi, bahkan dalam hubungan antar negara. Ketiga level ini punya status sama, pemahamannya sama, dimanapun kita melihatnya. Kalau kita salah memahami apa derajat pertemanan antara kita dan orang di hadapan kita, informasi apapun bisa menjadi tidak terlalu berguna, bahkan sia-sia. Ketiga level pertemanan ini adalah level pertama, sebagai teman. Friend, level hubungan pertemanan kedua adalah sebagai aliansi atau sekutu. Yang terakhir, level hubungan pertemanan ketiga adalah level mitra strategis. Silakan mengingat teman SMA Anda dulu si Fulan. Atau, teman sejawat Anda yang sama-sama sudah bekerja 5 tahun di perusahaan yang sama. Apa derajat level pertemanan Anda? Tahan dulu jawaban Anda, saya akan memberikan contoh lain. Ini adalah contoh kasus yang mudah. Bisakah Anda menebak, apa level hubungan Indonesia dengan Amerika saat ini? Untuk menjawab ini, Anda memerlukan pertanyaan lanjutan. Dari kacamata siapa kita mau menilai dan melihatnya dari mata Indonesia kah? Atau dari mata Amerika, dari sisi Indonesia? Kacamata pemerintahan yang mana yang akan kita gunakan? Apakah pemerintahan saat ini ataukah kacamata pemerintahan Indonesia lalu? Dari sisi pemerintah Amerika, apakah kacamata yang perlu digunakan dari pemerintahan Amerika sekarang atau dari pemerintahan Amerika yang lalu? Selama Indonesia merdeka, di mana derajat hubungan Indonesia dengan Amerika? Anda bisa lihat fakta sejarah. Temankah? Sekutukah? Ataukah mitra strategis? Apa pandangan negara Indonesia ke Amerika? Dan, apa pandangan Amerika kepada Indonesia selama ini? Peran Amerika paling banyak, bisa dikatakan adalah di tahun kekuatan komunis akan berkuasa di Indonesia sekitar pertengahan tahun 1960. Pada saat itu, dari versi CIA, kedekatan Presiden Soekarno ke komunis Cina dan Soviet harus diakhiri. Indonesia, kala itu menjadi mitra strategis bagi negara Amerika. Naiknya Presiden Soeharto terjadi atas blessing dari Amerika. Ini berlangsung hingga referendum integrasi Timor Timur pada 1976 yang juga terjadi atas restu Amerika. Waktu itu, Indonesia di mata Amerika adalah mitra strategis. Namun, di mata orang-orang yang anti terhadap Presiden Soeharto adalah sekutu Amerika. Ini adalah pandangan saya dalam melihat degree of friendship Indonesia dan Amerika. Kita selalu menjadi mitra strategis. Kita tidak pernah menjadi sekutu Amerika seperti halnya Filipina yang memberikan pangkalan di Teluk Subic ke Amerika, juga tidak seperti hubungan Canberra dan Washington yang menjadi sekutu setelah Australia memberikan Port of Darwin kepada Amerika. Indonesia tidak pernah menjadi sekutu Amerika, juga tidak pernah menjadi teman Amerika. Indonesia bagi Amerika hanyalah mitra strategis. Kalau Amerika ada maunya, barulah mereka menghubungi Indonesia. Lalu, apa saran saya kepada pemerintah saat ini? Benar, Amerika menguasai militer dan currency dunia. Banyak yang melihat Amerika 30-50 tahun ke depan adalah sunset country. Istilah kerennya, Amerika sudah memasuki jam 1 siang. Dan 30 hingga 50 tahun ke depan, Amerika akan memasuki jam 3 sore. Sayangnya, entah siapa yang membisikkan analisis politik luar negeri ini ke Presiden Jokowi, yang jelas, kita pun merapat ke Cina, negara yang dikatakan sedang terbit atau sunrise country. Bahkan, Cina dikatakan 50 tahun lagi akan menjadi pemain utama dunia sebuah negara adidaya. Maaf, ini harus saya tentang habis-habisan. Saya tidak setuju, saya percaya kalau teori yang disebut di atas benar. Amerika adalah sunset dan Cina adalah sunrise. Namun, 30 tahun itu lama. Meninggalkan Washington sepenuhnya bisa menjadi hal yang berbahaya, karena Washington dalam 30 tahun ke depan masih kuat, sangat kuat. Jadi, kalau saya boleh memberi masukan pada penasihat Presiden Jokowi, ini yang akan saya katakan walau mungkin saya bermimpi bisa memberi masukan kepada Bapak Jokowi, kepada para pembisik dan penasihat Presiden Jokowi. Ada sebuah fakta, ini boleh Anda pastikan ke orang-orang yang terlibat secara langsung dalam kejadian tersebut pada suatu masa. Duta Besar Inggris dan Amerika, kala itu, mendatangi Bu Megawati Soekarno Putri. Saat itu, PDI Perjuangan belum ada, mereka menyarankan Bu Megawati Soekarno Putri untuk membuat partai. Pada saat itu, sudah mereka katakan Bu Megawati Soekarno Putri akan menjadi Presiden Indonesia. Ini benar,
semua berjalan sesuai skenario. Kini, ada fakta terbaru. Anda boleh cek logbook atau buku daftar perjalanan dinas kedua duta besar yang saya sebutkan berikut. Dubes Amerika dan Dubes Inggris secara kebetulan bertolak ke Papua dan berencana membuat kantor konsulat di sana. Ini peristiwa yang belum lama terjadi. Silakan Anda cek sendiri. Wahai para penasihat Bapak Presiden, pertanyaan kita, mau apa kedua dubes ini? Perlu kita ingat, pada 1 Desember 2015 lalu, di hari yang dikenal dengan Hari Ulang Tahun Bintang Kejora Papua, tidak ada satu bendera pun yang berkibar di tanah Papua. Hebat, coba ditelaah kembali. Sebab, pada 1 Desember itu, di lebih dari 10 negara, bendera, bintang kejora, berkibar. Apa ini artinya? Apakah dunia mendukung Papua merdeka? Sebaiknya Bapak-Bapak terjemahkan sendiri, dan Bapak pasti sudah melihat di Google Earth mengenai pergerakan marinir Amerika di Port of Darwin. Mau apa mereka, Pak? Kalau mereka mengatakan pergerakan ini untuk mengantisipasi Cina di Laut Cina Selatan, apa Bapak percaya? Begini, Pak, mari saya jelaskan supaya Bapak-Bapak paham, perang laut itu menggunakan bahasa naval, pasti menggunakan kapal laut, marinir. Di sisi lain merupakan pasukan daratnya Angkatan Laut. Jadi, marinir pasti berperang di darat yang jalan masuknya melalui jalan laut. Sekali lagi, marinir adalah pasukan Combat Angkatan Laut. Mau apa ribuan dari mereka berpangkalan di Darwin? Papuakah tujuannya? Karena Papua adalah daratan terdekat dari Port of Darwin. Bapak-bapak pasti pandai menganalisis. Saya tidak berani menggurui, saya hanya berani nyeletuk. Kalau saya nyeletuk, apakah saya memberi solusi? Kalau diperkenankan, saya akan memberikan pendapat saya. Bapak boleh memilih untuk mendengar atau melupakannya. Bagi saya, yang paling penting saya sudah berbagi. Bapak-bapak pasti tahu Laurent Désiré Kabila, adalah seorang pemberontak di Kongo, seorang warlord paramiliter dari kaum milisi pemberontak. Perjuangannya kemudian menjadikannya presiden di negara Republik Demokratik Kongo. Di awal perjuangannya dia mencari sponsor untuk memerdekakan wilayahnya yang berbasis suku Tutsi. Ia meminta bantuan pemerintah Kanada sebagai sponsor perjuangannya hingga Kongo merdeka. Bapak-bapak semua pasti tahu cerita ini. Terlebih, bapak-bapak pakar hubungan luar negeri, Kanada setuju. Syarat yang diminta Kanada sederhana, kobalt. Sebab angka cadangan kobalt milik Kanada sendiri sudah diambang batas ketersediaan. Laurent Kabila setuju, maka berdirilah negara yang ia inginkan. Ketika Irian Jaya dideklarasikan Presiden Soekarno masuk dalam Republik Indonesia dan bukannya Belanda, restu, sponsor, pun sudah di tangan. Daripada jatuh ke Soviet dan Cina, Amerika yang berperan sebagai sponsor setuju Irian Jaya berada di bawah Indonesia. Apa syaratnya? Syaratnya, Freeport untuk Amerika. Lalu, bisakah kita kaitkan penjabaran urusan sponsor mensponsori dengan keberadaan pasukan militer Amerika di Port of Darwin? Silakan simpulkan sendiri, mudah-mudahan bapak-bapak semua mengerti maksud tulisan saya ini. Saya tidak bermaksud menggurui. Apalah saya ini? Saya memaparkan hal yang sangat radikal, mengganggu, dan berseberangan dengan pemerintah. Saya hanya membahas dari sisi yang saya tahu dan ini ditujukan kepada para penasihat Presiden Jokowi. Mohon perkenan, may PAC be upon us. Kalau kita salah memahami apa derajat pertemanan antara kita dan orang di hadapan kita, informasi apapun bisa menjadi tidak terlalu berguna, bahkan sia-sia.